Kali ini kita akan mencoba fitur firewall yang ada pada DigitalOcean. Di DigitalOcean ini kita bisa menggunakan firewall. Untuk demonya misalnya demo sederhananya gini lah. Misalnya kita sekarang ini mau melakukan SSH ke server kita yang ini kita mau coba SSH. Nah, SSH ini kan berjalan di port 22. Kalau kita enter gini, kita login. Kita loginnya passwordnya ini ya. Nah, kita login kan bisa. Nah, kalau kita port SSH ini kan port 22. Nah, kita bisa blok port ini agar kita tidak bisa melakukan SSH ke dalam server. Ini kita coba demo sederhananya. Plus ya. Ini saya udah logout dari mesinnya. Di sini di bagian sini kita klik networking. Bagian di menu DigitalOcean kita klik networking. Lalu kita pilih firewalls. Nah, di sini kita bisa create firewalls. Misalnya kita blok SSH, kita bikin SSH demo. Nah, di sini kita delete aja ini. Delete. Jadi kita inbound. Jadi inbound sini ada dua ya, inbound dan outbound. Inbound ini artinya yang dari luar mau ke dalam. Kalau outbound itu dari dalam mau keluar. Nah, biasanya kita cukup protect aja di bagian inbound ini, karena kan kita mau batasi orang yang mengakses, orang luar mengakses ke mesin. Kita bisa bikin firewallnya di inbound ini. Nah, di sini saya udah hilangin nih yang SSH-nya, udah saya hilangkan. Coba saya akan apply to droplet, berarti kita mau menerapkan firewall ini di droplet yang mana. Nah, misalnya kita bikin sini, saya mau terapkan aturan firewall ini di droplet demo DigitalOcean. Itu kita klik firewall. Nah, firewall successful, udah berhasil di create ya. Biasanya prosesnya ini bisa agak ada delay. Jadi ketika kita create firewall tidak langsung terapply, jadi butuh proses beberapa detik, paling lama 1 menit lah, itu udah terapply ke mesin yang ada di droplet kita ini. Oke, kita coba SSH dari luar ke dalam droplet ini. Jika ini sudah berjalan, maka otomatis SSH kita ditolak. Kenapa? Karena di inbound rules ini kita tidak ada allow SSH-nya di sini. Jadi kita udah blok, otomatis nggak bisa di SSH. Coba SSH. Oke, terlihat ya. Ketika kita SSH itu tidak ada respon apapun. Biasanya kan kalau ada respon kita diminta masukin password. Nah, di sini udah nggak bisa. Jadi ini adalah fitur firewall yang ada di DigitalOcean, sangat mudah digunakan, sangat user friendly, sangat mudah dipahami. Dan ini dapat membantu kita ya untuk mengamankan server kita. Misalnya server kita ini hanya server database-nya jalan di port mana, misalnya di port 3306. Maka port yang lain itu dihapus saja, dihilangkan aja. Jadi yang bisa akses itu hanya port 3306. Misalnya Anda punya web server berjalan di port berapa, misalnya di port 443 atau port 80, maka port yang lain itu dihilangkan saja karena kita tidak perlu me-allow port tersebut, sehingga celah yang ada di server Anda itu lebih sedikit. Nah, ini kita coba lagi tambahkan SSH-nya biar bisa diakses ya. Di firewall ini kita bisa edit di sini, klik di sini. Kita coba firewall more. Oke, udah kita tambahin ya SSH-nya ke droplet kita. Sini juga bisa ada informasi droplet yang menggunakan firewall ini. Kita klik aja di menu droplet di sini. Kita coba SSH lagi. Nah, di sini udah ada respon dari servernya. Kalau kita masukin passwordnya, otomatis bisa. Nah, nih. Kita akan coba lagi untuk
mencoba fitur firewall ini yaitu di service web server, karena di real productionnya biasanya itu diterapkan di web server ataupun di database server. Oke, kita coba apt update. Saya akan coba install Apache aja di sini di server ini. Kita coba install Apache, nanti kita coba akses Apache-nya. Apache install apt install Apache 2. Oke, yes. Oke, lagi proses install Apache-nya. Kita coba klik droplet-nya, kita cek di demo ini, kita IP-nya, paste. Lagi masih install ya, masih progres. Oke, kita tunggu aja nih progresnya berjalan. Jadi biasanya firewall ini digunakan di real life-nya itu untuk mengamankan server. Jadi untuk service-service yang tidak digunakan itu lebih baik ditutup aja aksesnya. Nah, sini udah aktif ya Apache-nya, kita coba login. Nah, di sini Apache-nya belum bisa diakses ya, karena kita belum allow. Kita akan allow di networking, firewall. Di sini kita klik sini, kita tambahin HTTP. Save. Maka kita refresh aja lagi di sini. Nah, sudah berhasil. Jadi kita udah buka port 80-nya. Nah, kalau nanti mesin kita ini tidak ada web server, maka tidak perlu kita allow port 80-nya, kita bisa delete aja port 80-nya di sini, delete rules. Maka otomatis server kita ini tidak bisa akses lagi port 80-nya. Nah, ini tadi yang saya bilang, kalau kita menerapkan rules itu butuh proses untuk bisa berjalan. Nah, ini proses sudah berjalan, maka ketika kita load, maka dia hanya muter-muter gini aja. Karena ini tidak dibolehkan lagi akses untuk port 80-nya. Nah, cannot reach kan? Oke, demikian aja video mengenai firewall. Semoga membantu teman-teman untuk mengamankan servernya agar tidak gampang dibobol oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan. Oke, sampai ketemu di video series Digital Ocean lainnya.